semakin berkurang ya, kemudian masyarakat bisa terlayani, walaupun barangkali kita memang harus melakukan terus perbaikan di sana sini untuk dapat memberikan lebih optimal lagi dari sisi layanan ini. Nah tentunya tidak ada alasan bahwa pemerintah, dalam hal ini Kementerian Kesehatan, kami pasti mendukung terhadap Perpres 64 ini. Perpres 64 ini kita mempertimbangkan tentunya banyak hal berkaitan dengan kapasitas keuangan pemerintah. Nah, sekali lagi dalam dukungan inilah, dalam kerangka perbaikan inilah, Kemenkes bersama dengan kementerian, lembaga lain maupun beberapa organisasi profesi terus berupaya untuk memperbaiki, menyusun manfaat kebutuhan dasar kesehatan dan juga standar-standar pelayanan ya berkaitan dengan rawat inap, ya kelas standar dan seterusnya sebagaimana yang sudah diamanatkan dalam salah satu pasal di Perpres 64 tahun 2020 ini. Tentunya perbaikan-perbaikan secara konkret juga kita lakukan pada level kelas 3, di mana kapasitas tempat tidur untuk di level ini terus kita lakukan penyesuaian dan penambahan, agar nanti ada hal-hal yang berkenaan dengan terjadinya pelayanan yang lebih mengarah kepada masyarakat yang tidak mampu tadi, dengan melalui skema itu PBPU maupun PPU-nya, itu dapat betul-betul terlayani dengan maksimal dan optimal. Apalagi menjelang ke depan ini kami sudah bertekad untuk mereform sistem kesehatan nasional. Adanya COVID-19 ini, segala persoalan membuat kita harus berbuat yang lebih baik lagi agar layanan masyarakat tidak akan terhenti. Terima kasih Pak Jusni, itu tambahan saya. Barangkali nanti dalam diskusi saya juga disertai oleh Ibu Direktur Pelayanan Kesehatan Rujukan, Ibu Hesti, dan di sini juga ada Bu Kalsum Kumariani dari P2JK. Terima kasih Pak Jusni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Oscar. Ya, Bu Yani kelihatan sudah. Pak Bu Hesti ya, belum kelihatan Bu Hesti. Itu Bu Hesti. Jadi banyak para dokter, termasuk yang akan saya minta bicara juga Dr. Fahmi Idris. Sebentar lagi kita minta mengharapkan Pak Fahmi sebagai Dirut BPJS. Mungkin Pak Fahmi juga dalam menggambarkan defisit juga Pak bisa dikemukakan bukan hanya fiskal pemerintah yang terdampak gitu, tapi juga sebetulnya at the end of the day sebetulnya cash flow dari Vaskes Pak, itu kita malah sangat prihatin kalau Vaskes khususnya FKRTL mempunyai kesulitan cash flow karena beberapa premi yang agak sulit untuk memecahkan masalah defisit. Mangga silakan Pak Fahmi. Terima kasih Pak Jusni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Yang selamat Pak Askolani, Pak Kunta, Pak Oscar, dan Bu Puspa yang sudah memfasilitasi pertemuan pagi ini. Seluruh peserta acara ini yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, khususnya rekan-rekan wartawan yang saya hormati. Jadi kami terima kasih kepada Kementerian Keuangan ya, yang secara khusus pada pagi hari ini menjelaskan ini ke publik, karena dari kemarin memang beritanya sudah lari kemana-mana karena terbitnya Perpres ini dianggap tidak berpihak kepada masyarakat. Itu yang terjadi di publik ya, tidak semuanya anggapan seperti itu. Nah sebetulnya kehadiran Perpres ini justru mengembalikan nilai-nilai fundamental sebetulnya dalam program jaminan kesehatan nasional tadi disampaikan oleh Pak Asko, Pak Kunta, dan Pak Oscar tadi, bahwa ini mengembalikan kepada hitohnya ini sebetulnya ke Undang-Undang SDSN, Undang-Undang 40 2004, yang dalam operasionalnya Undang-Undang BPJS, Undang-Undang 24 2011,
yang hakikatnya adalah program ini program bersama gotong royong gitu ya, yang saling berkontribusi satu sama lain, dan pemerintah hadir, negara hadir, sangat komit. Jadi kalau ada isu bahwa Perpres yang baru terbit ini negara tidak hadir, justru kehadiran negara menjadi lebih besar dibandingkan sebelumnya. Nah ini Bu Puspa, saya ada satu slide sebetulnya mungkin bisa ditampilkan sekilas saja untuk menggambarkan ini. Nanti baru kita bicara apa yang disampaikan oleh Pak Husni terkait dengan defisit. Tolong teman-teman dibantu ya. Ya. Nah, saya satu slide saja untuk menggambarkan bagaimana dengan adanya Perpres ini pemerintah justru hadir lebih banyak. Ya, jadi pertama kita tahu bahwa program ini konstruksi dasarnya adalah konstruksi membangun sosial solidaritas atau gotong royong yang tidak mampu dibiayai pemerintah. Kita melihat angka ini dahsyat sebetulnya, bagaimana Presiden ya Pak Jokowi berkomitmen untuk membiayai masyarakat miskin baik yang dibayar pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Jadi angka yang negara hadir ya, tetap hadir dalam penyusunan iuran BPJS ini per 30 April. Pasti angka ini akan bergerak, tapi tidak akan banyak, tidak jauh berbeda setiap bulannya. Per hari ini per 30 April itu negara sudah membayari 132.600.906 jiwa orang ya. Jadi 132,6 juta jiwa lebih gitu ya. Ini negara hadir. Jadi dan Perpresnya akan meneruskan tetap hadir dengan membiayai ini. Ini yang pertama ingin saya sampaikan kepada rekan-rekan media agar duduknya menjadi clear ya, seperti ini. Yang kedua, kemudian negara kembali hadir dengan Perpres ini yang disampaikan oleh Pak Dirjen Pak Asqolani tadi terhadap apa yang kemarin sempat diramai oleh DPR, pekerja bukan penerima upah atau PBPU yang sebelah kanan ini, yang jumlahnya per 30 April 35 juta lebih ya, itu kelas 3. Nah, permintaan kemarin kan clear, kelas 3 ini tetap 25.500 kemarin. Kalau angka jadi 42.000, pemerintah mensubsidi. Nah, ini pemerintah sudah memenuhi keinginan ini. Kami terima kasih sekali atas terbitnya Perpres ini, Pak Presiden yang memutuskan ya. Jadi di kelas 3 ini disampaikan oleh Pak Asqolani dengan jelas tahapannya gitu ya. Bahwa ada relaksasi, ada keringanan dari Perpres 75 menjadi Perpres 74 yang di kemarin adalah 42.000 yang dibayar oleh peserta itu sendiri. Sekarang peserta membayar 20.500, 16.500 itu negara hadir mensubsidi. Nah, inilah esensinya. Jadi justru Perpres ini bukan negara semakin jauh, tapi negara semakin hadir sebetulnya dalam membantu masyarakat. Nah, di kelas 3 ini memang kita harus lihat mendalam apakah semuanya tidak mampu, tapi pemerintah mengambil keputusan ini dibiayai semua gitu ya. Di tahun 2020 ini, nanti di tahun 2021 secara bertahap masih diberi subsidi. Nah, tentu nanti ada hal lain yang terus kami lakukan. Ini tugas kami sebetulnya bersama Kementerian Sosial dan stakeholders lainnya, memastikan bahwa di kelas 3 ini kalau dia mampu, ya membayar penuh pada akhirnya skema setelah tahapan ini. Kalau memang dia tidak mampu, ya masuk ke dalam skema penerima bantuan iuran. Nah, isunya memang di kelas 3 ini ada mereka yang tidak mampu, mungkin tidak masuk di yang dibayar pemerintah. Isu yang sebaliknya ada mereka mampu masuk di pembayaran bantuan iuran. Artinya ada exclusion error dan inclusion error. Tapi untuk exclusion error sebelah kanan ini tentu tugas kami bekerja keras dengan Kementerian Sosial untuk memastikan lagi bahwa exclusion error itu dapat kita rapikan. Memang tidak mungkin zero exclusion error, tapi semakin ke sini dengan adanya Perpres ini kita akan terus perbaiki. Nah, itu yang ingin kami sampaikan, penekanan kami terhadap bahwa negara tetap hadir dalam penyesuaian iuran ini. Dan untuk kami ini menjadi penting karena tadi dikaitkan dengan gambaran defisit. Ya, tadi disampaikan oleh Pak Husni. Kita bersyukur bahwa dari gagal bayar kita yang cukup besar di akhir tahun 2019, ya, kita 15,5 T, itu ke sini ini sudah
perlahan-lahan kita lunasi. Jadi rumah sakit juga sudah semakin baik cash flow-nya. Memang masih ada